Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya aja. Jelas, Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati yaitu Ketua Kombel kita sekaligus Kepala SDIT Mutiara Padang. Dalam hal ini alhamdulillah hadir bersama kita Ustadz Darwin Eka Putra MPD. Dan yang selanjutnya yang sama-sama kami hormati juga peserta webinar pada malam hari yang berbahagia ini. Mungkin tak bisa kami sebut satu persatu, gadang tak sebut nama, gadang tak sebut gelar, kita tak sebut nama. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di dalam ruangan Zoom ini dalam agenda yaitu yang telah kami sampaikan dalam hadis Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Semoga pertemuan kita ini nantinya memberikan wawasan baru atau tambahan pelajaran ilmu bagi kita. Karena hakikatnya menuntut ilmu tak hanya selesai di bangku kuliah atau tak hanya selesai dengan mendapatkan gelar A, B, C dan sampai Z. Akan tetapi yang hakikatnya menuntut ilmu yaitu sampai akhir dari hembusan nafas kita. Makanya Rasulullah mengatakan lakinu mautakum. Yang selanjutnya salawat dan salam ke ruh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita nantinya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tanpa memperpanjang kata-kata muqaddimah dengan mengingat waktu juga sudah lewat dari waktu kita yang sebenarnya, yaitu dimulai dari jam 20.00, sekarang sudah 20.10. Maka adapun tema kita atau judul kita pada malam hari yang berbahagia ini ialah menerapkan pembelajaran interaktif dan menyenangkan, yaitu dengan pemateri Tegi Yance SPD ini. Kepada saja Yance kami persilakan dengan sepenuh waktu dan sepenuh hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah lah kita dapat kembali di agenda Kombel kita pada hari ini. Dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, Ustaz-Ustazah, Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada Zoom meeting kali ini. Materi yang akan saya sampaikan adalah menerapkan pembelajaran interaktif di mata itu ketahuan dari Menerapkan pembelajaran interaktif menyenangkan dan menyenangkan. Latar belakang
materi di sini adalah pembelajaran yang monoton dapat membuat suasana pembelajaran yang kurang menyenangkan. Jadi kalau kita hanya misalnya dengan hanya ceramah saja atau dengan tanya jawab saja, mungkin anak-anak atau siswa akan bosan dengan kita. Yang kedua, media pembelajaran interaktif dapat membantu proses pemahaman siswa yang lebih menarik. Jadi kalau seandainya kita menyediakan media interaktif akan membantu pemahaman siswa lebih, misalnya dengan adanya penayangan video melalui infokus atau mengajak mereka keluar dengan materi yang sesuai dengan materi kita gitu. Yang ketiga, media pembelajaran dapat membuat siswa lebih terbantu dalam menerima pengetahuan dan keterampilan. Kemudian pembelajaran interaktif dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Itu latar belakangnya. Kemudian pengertian dari pembelajaran interaktif adalah strategi pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara melibatkan siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung gitu. Jadi kita pembelajaran interaktif itu adalah bagaimana caranya melibatkan siswa kita dalam kegiatan belajar mengajar gitu. Misalnya tidak hanya 1-2 orang siswa saja, tapi semua siswa kita giatkan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian pengertian dari pembelajaran yang menyenangkan adalah proses belajar mengajar yang dapat membuat siswa merasa senang, puas, dan tidak bosan. Misalnya kita membawa siswa dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan ice breaking atau permainan atau game gitu di ujung-ujung atau di awal pembelajaran kita mulai gitu. Kemudian tujuan dari pembelajaran interaktif meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Jadi kalau kita menerapkan pembelajaran ini, insya Allah meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Karena mereka merasa tertarik dengan pembelajaran yang kita tampilkan dengan interaktif tadi gitu. Kemudian yang kedua, membantu siswa mengingatkan lebih banyak materi. Istilahnya kalau kita menampilkan berbagai macam satu materi, dengan adanya materi yang kita ajarkan, siswa dapat, oh iya, oh ini seperti ini, oh itu bagaimana Zah, seperti itu, atau ini cerita apa Zah, seperti itu. Malah mereka banyak mengingatkan materi yang lain gitu. Yang ketiga, tujuan pembelajaran interaktif adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Jadi mereka berpikir kritis, oh kenapa seperti itu Zah, kenapa dia seperti itu, atau kita menyediakan cerita melalui video gitu. Mereka bertanya, oh ya kenapa seperti itu cerita Rasulullah, oh kenapa dia seperti itu. Yang keempatnya, mengembangkan keterampilan kerjasama siswa. Kemudian yang kelima, melatih siswa untuk berkomunikasi dengan berdiskusi dengan teman sebayanya. Dan yang keenam, membentuk interaksi antara guru dan siswa. Jadi dengan pembelajaran interaktif ini akan membentuk interaksi antara kita dengan siswa kita gitu. Misalnya mereka bertanya, mereka menjawab, dan kita bertanya atau kita menjawab, seperti itu. Kita menjelaskan gitu. Kemudian peran guru dalam pembelajaran interaktif ini bisa menjadi sebagai pengajar. Istilahnya kita mengajarkan materi sebagai pemberi ilmu kepada siswa gitu, sebagai pengajar. Kemudian sebagai motivator, pemberi motivasi atau pemberi semangat belajar siswa. Kemudian sebagai fasilitator, menyediakan fasilitas untuk peserta didik atau membantu siswa untuk belajar atau mempermudah segala sesuatu gitu. Kemudian sebagai mediator, menjadi penengah atau penyedia media dalam kegiatan belajar siswa. Kemudian sebagai evaluator, penilai siswa dan mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa. Jadi kita menilai siswa di akhir pembelajaran dan mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa. Kemudian sebagai pembimbing, guru sebagai pembimbing siswa, membantu dalam berbagai hal, misalnya mengembangkan potensi siswa atau membantu siswa mengatasi kesulitan belajar mereka, atau membantu siswa dalam misalnya mereka
terlibat konflik dengan temannya, kita bantu seperti itu. Jadi kemudian menjadi pembimbing, guru sebagai pembimbing, membantu siswa dalam, guru sebagai pembaru. Guru memberikan makna baru kepada kehidupan siswa melalui pengalaman yang dimilikinya, misalnya melakukan kolaborasi dengan masyarakat, misalnya. Kemudian selanjutnya cara membuat pembelajaran interaktif. Ada 3 cara. Yang pertama, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Mungkin kita teman-teman di sini atau guru hebat, ustaz-ustazah yang hadir di Zoom ini mungkin sudah menerapkan pembelajaran interaktif ini. Saya yakin, yakin ustaz-ustazah sudah melakukannya. Jadi istilahnya di sini nanti di penghujung materi mungkin boleh saling sharing aja kita gitu. Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Misalnya guru dituntut untuk membuat siswa merasa nyaman dan percaya diri dalam bertanya, mengungkapkan pendapatnya. Suasana belajar yang menyenangkan dapat dibantu dengan memberikan motivasi secara berkala atau memahami potensi tiap siswa. Jadi kita istilahnya memuji kepandaian siswa. Misalnya siswa melakukan hal yang baik, kita puji, reward atau segala macam, misalnya membuat mereka nyaman gitu. Atau melakukan dengan awal pembelajaran kita melakukan dengan ice breaking gitu, atau melakukan dengan permainan lainnya sebelum kita masuk pada pembelajaran. Kemudian yang kedua, cara membuat pembelajaran interaktif adalah media pembelajaran yang menarik. Misalnya kita di sini menyediakan media pembelajaran menarik untuk sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Contohnya, misalnya menontonkan video melalui lagu gitu. Misalnya kita belajar dengan memberikan, contohnya misalnya di pelajaran PAI misalnya ada tentang rukun Islam, kita bawakan tepuk rukun Islam misalnya, atau dengan nyanyi itu cerita Nabi misalnya, Nabi 26 ada kita nyanyikan. Nah, seperti istilahnya membuat mereka senang dengan pembelajaran kita tampilkan gitu. Jadi menyediakan pembelajaran semenarik mungkin gitu. Kemudian cara yang ketiga adalah membentuk kelompok diskusi. Kita berikan tugas untuk siswa dengan membentuk kelompok diskusi. Misalnya satu kelas itu berisi 4 kelompok atau 5 gitu. Nah, jadi kita berikan materi. Nah, ini antum kerjakan dan diskusikan. Nah, kita arahkan bagaimana diskusinya. Jadi di sana akan terjadi timbal balik atau tanya jawab antara mereka gitu. Kemudian itu cara membuat pembelajaran interaktif. Kemudian peran guru dalam pembelajaran menyenangkan. Jadi ada beberapa peran guru dalam pembelajaran menyenangkan. Misalnya menyapa siswa dengan ramah dan bersemangat, kemudian menciptakan suasana rileks, memotivasi siswa gitu. Kemudian contoh pembelajaran interaktif. Di sini ada beberapa contoh, misalnya pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media untuk membantu siswa memahami dan menerapkan keterampilan. Nah, jadi di sini metodenya dengan menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media untuk membantu siswa memahami dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Contohnya misalnya kita mengajak siswa bersih-bersih sekolah, kemudian setelah itu kita lakukan
tugas per kelompok dengan cara membuat poster. Selain membuat poster, antum tadi sudah melakukan kegiatan gotong royong, nah sekarang kita buat poster. Poster itu kita terangkan dulu poster itu apa. Jadi poster itu seperti ini ya. Jadi mereka bersemangat dengan adanya kegiatan nyata tadi. Nah, mereka langsung oh ya di poster itu ada kata-kata yang mengajak, misalnya ada gambar tong sampah, sapu, halaman, sampah seperti itu. Kemudian contohnya lagi, misalnya membuat tapai untuk memahami proses fermentasi ya, itu contoh pembelajaran berbasis proyek. Kemudian diskusi dan debat. Nah, jadi artinya kita mengadakan diskusi per kelompok gunanya untuk memecahkan masalah atau bertukar pikiran dengan sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Kemudian permainan edukasi, permainan yang dirancang untuk membantu siswa belajar memahami konsep dan mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. Nah, jadi misalnya dengan sambung kata, lempar dan tangkap bola, misalnya, atau bermain peran atau sosiodrama, seperti itu. Kemudian visualisasi dan mind mapping. Visualisasi ini menyediakan sebuah gambar, tulisan, peta grafik, video, animasi untuk memudahkan siswa memahami informasi yang ada di dalamnya. Jadi misalnya kita menampilkan sebuah video, kalau di pelajaran PAI misalnya materi keteladanan Nabi Adam, kita tayangkan video tentang cerita Nabi Adam gitu. Kemudian mind mapping untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kiri ya. Jadi setelah bertukar pikiran atau kita sediakan peta konsep, misalnya peta konsep yang akan kita bahas. Inilah yang kita bahas hari ini. Jadi ada beberapa, ini jalurnya kemana, ini kemana gitu. Kemudian yang terakhir pembelajaran berbasis pengalaman. Di sini adalah pembelajaran yang berfokus pada pengalaman langsung siswa dan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Contohnya, misalnya ada kunjungan edukasi, misalnya. Mereka setelah itu mereka membuat laporan apa saja mereka lihat, apa saja mereka perhatikan selama mereka melakukan kunjungan, atau berkebun misalnya, apa saja yang ada di perkebunan, misalnya mereka menanam sayur misalnya, apa saja yang ditanam gitu. Oh sayur, bagaimana tanahnya? Itu dari situ anak-anak siswa bisa oh ini yang tersedia ini Zah. Oh tanahnya seperti ini Zah. Ya seperti itu. Jadi setelah mereka melakukan pengalaman langsung, saya melakukan dengan melibatkan mereka dalam pengalaman mereka. Kira-kira segitu. Kira-kira materi hari ini hanya itu yang dapat Ana sampaikan, Ustazah, guru hebat pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih, syukron kasiron, banyak maaf mungkin untuk kali ini Ana tidak bisa menampilkan materi Ana. Insya Allah banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Zahyan C sudah memaparkan materi di hadapan kita bersama. Kepada peserta Bapak Ibu Ustadz saja yang ingin memperdalam atau mendalami materi kita pada malam hari ini, kami persilakan dengan 3 penanya trip pertama. Kepada Ustadz saja yang bertanya kami persilahkan. Mana Ustaz? Izin Ustaz. Yang res. Ya, kepada Ustaz Darin kami persilahkan. Baik, jelas suaranya Ustaz semuanya, Bapak Ibu semuanya? Jelas Ustaz. Jelas ya? Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, pertama terima kasih Ustaz Irfan, moderator kita pada malam hari ini. Ustaz Zahyan C, narasumber kita malam hari ini gitu. Ana mungkin di sini lebih memberikan penekanan gitu ya terkait dengan materi yang disampaikan narasumber kita pada malam hari ini.
materi kita malam hari ini pembelajaran interaktif dan menyenangkan gitu. Jadi ada beberapa kata kunci mungkin yang kita ambil, yang dapat kita simpulkan atau bisa kita jadikan pembelajaran gitu ya, sebagai seorang guru yang disampaikan oleh narasumber kita tadi gitu. Bapak Ibu semuanya, pembelajaran itu ya kuncinya tuh ya di kita, kuncinya tuh sama kita sebagai guru gitu. Jadi ibarat mobil, sopirnya tuh kita gitu, ibarat kereta api, masinisnya tuh kita, pesawat pilotnya tuh kita gitu. Jadi kita mau bawa kemana kelas itu, gimana proses pembelajarannya gitu ya, gimana pelaksanaannya, itu terletak di tangan kita sebagai seorang guru. Makanya peran kita sebagai guru sangat penting, sangat urgen. Makanya guru perlu merencanakan, guru perlu menyiapkan sematang mungkin bagaimana pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Tidak disampaikan oleh narasumber tadi, kalau kita mayoritas melaksanakan pembelajaran itu yang metode ceramah saja, tentu monoton gitu. Atau tiap kali kita masuk kelas ya tanya jawab, diskusi gitu. Mungkin Bapak Ibu ketika kuliah ya buat makalah, tampil makalah, nanti diskusi gitu. Hanya selepas itu aja gitu. Tidak ada interaktif, tidak ada interaksi antara pendidik dan peserta didik gitu. Tidak ada kolaborasi antar siswa gitu. Makanya perlu strategi kita dalam menerapkan pembelajaran. Kalau seandainya guru menyiapkan pembelajaran dengan metode dan strategi yang beragam, tentu pembelajaran tadi akan menyenangkan gitu. Siswa akan bersemangat, siswa akan antusias mengikuti proses pembelajaran. Namun kalau seandainya kita sebagai guru tidak menyiapkan dengan sebaik-baiknya, kita tidak merencanakan gitu, tentu pembelajaran itu ya berjalan sih, tuntas gitu, selesai gitu. Tetapi mungkin baru sekedar apa ya, melewatkan tugas gitu, baru sekedar pembelajaran itu selesai, Jaringan pembelajaran teh. itu sampai gitu, baru sekedar itu gitu. Tapi ketika kita menyiapkan, insya Allah nanti akan ada apa namanya itu ya, ada output yang luar biasa yang dirasakan oleh peserta didik kita. Akan ada kesan positif gitu ketika pembelajaran itu terpotong tadi ya. Maaf, terlempar keluar gitu. Jadi saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran itu interaktif dan menyenangkan sesuai dengan tema kita malam hari ini, Ana yakin gitu, Bapak Ibu akan merasakan kesan positif dari peserta didik. Enak ya belajar dengan Bapak itu, enak ya belajar dengan Ibu itu, dengan Ustadz itu, dengan Ustazah itu. Ada kesan positif yang akan dimunculkan oleh peserta didik kita. Kayaknya perlu kita lebih menyiapkan diri ke depan gitu, lebih merencanakan ke depan pembelajaran yang kita laksanakan. Tentu harapannya dengan materi yang diangkatkan, materi yang dibawakan oleh narasumber kita pada malam hari ini, Salah tentu akan menambah motivasi kita menjadi guru hebat, menjadi guru yang inspiratif, menjadi guru yang bisa melaksanakan proses pelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Itu mungkin harapan-harapan kita dengan adanya kegiatan-kegiatan webinar ini gitu. Dan salah satunya gitu, pada malam hari ini upaya gitu. Kita bisa menerapkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan itu dengan cara berbagi, dengan kita cara sering, dengan cara kita menyampaikan hal-hal positif gitu. Jadi ada kreasi-kreasi. Jadi ketika kita datang ke dalam kelas itu ada perasaan senang hore gitu ya. Oh, alhamdulillah bapaknya datang, ustazah datang gitu. Ada kegembiraan yang tersendiri. Namun sebaliknya gitu, Bapak Ibu, ustazah, ketika pembelajaran kita tidak menyenangkan gitu, mereka tuh apa ya? Ketika terdengar ada info libur, alhamdulillah libur, nggak belajar dengan Bapak itu, gitu kan gitu. Ketika terdengar ada, oh hari ini pembelajaran tiadakan karena Bapak sakit, karena Ibu sakit, alhamdulillah gitu. Mereka nggak prihatin dengan kita sakit gitu, tapi mereka senang gitu ya. Karena ketidakhadiran kita, berarti kita belum bisa menemukan pembelajaran yang menyenangkan. Setidaknya, mari
sama-sama ya Bapak Ibu semuanya, Ustazah, kita refleksi, sudahkah selama ini kita menerapkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan? Jadi materinya sangat luar biasa, alhamdulillah. Walaupun tadi agak terkendala ya dengan berbagi layar, tapi insya Allah tidak masalah Bapak Ibu semuanya. Kita ambil isinya gitu ya, kita ambil hal-hal positifnya. Ana yakin dengan materi kita hari ini itu menjadi pemicu semangat bagi kita guru-guru hebat untuk terus mengupgrade diri gitu, untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang kita laksanakan. Karena memang luar biasa tugas-tugas kita sebagai seorang pendidik, berat gitu, tetapi ketika kita kerjakan dengan ikhlas, kita kerjakan dengan senang hati, yang berat tadi akan terasa ringan, insya Allah gitu. Itu saja mungkin Bapak Moderator, yang sebagai penekanan atau tambahan mungkin dari Ana terkait dengan materi yang disampaikan oleh narasumber kita kali ini. Untuk pertanyaan mungkin cukup gitu ya, rasanya sudah pas. Nanti kalau ada di kawan yang lain disilakan. Terima kasih, dikembalikan. Terima kasih kita ucapkan kepada saudari yang sudah memberikan penekanan materi atau tambahan materi kepada kita. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada pemateri untuk menanggapi tambahan dari Ustadz Darwin. Kepada Jahyan C kami persilahkan. Oh ya, terima kasih Ustadz telah menambahkan materi yang Anda sampaikan. Mungkin benar juga kata Ustadz, misalnya keberhasilan pembelajaran materi itu dapat kita ukur dengan banyaknya siswa yang memperhatikan gitu. Banyaknya siswa antusias gitu, banyak siswa yang bertanya, mengemukakan pendapatnya gitu. Jadi istilahnya berhasil atau yang kita dapat lihat dari antusiasnya siswa dengan pelajaran kita yang kita sampaikan gitu. Tidak hanya beberapa siswa saja, tapi semuanya gitu. Jadi di sini kita bisa melibatkan mereka dengan cara yang kita ajarkan tadi, misalnya dengan pembelajaran interaktif yang kita terapkan pada hari ini gitu. Terima kasih Ustadz. Ana serahkan kepada Ustadz kembali, Ustadz Irfan. Oke, terima kasih kepada Jahyan C. Selanjutnya kepada Bapak Ibu guru hebat atau satu saja yang ingin bertanya atau mendalami materi kita pada malam hari ini, atau yang ingin menambahi atau masukkan saran kepada kita semua, untuk kita semua kami persilahkan. Karena dengan boleh juga berbagi pengalaman gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman kita di sini yang sudah melakukan hal tersebut. Ana yakin istilahnya semua ustaz-ustazah sini sudah pernah melakukannya gitu. Boleh berbagi pengalaman ustaz-ustazah selain dari pertanyaan. Siap. Oke, kepada Ustadz Edo kita persilakan yang sudah minta izin untuk bertanya. Baik, terima kasih Ustaz. Izin bertanya kepada Zayan C mengenai judul webinar kita pada malam hari ini tentang bagaimana cara menghidupkan kelas dengan interaksi dan belajarnya juga menyenangkan. Tetapi dalam kasusnya ada siswa kita itu yang pendiam gitu Ustaz. Terus gimana cara kita agar dia berinteraksi di kelas udah pakai media mungkin atau apa, memang jiwanya itu pendiam, menurut Zah gimana caranya Zah? Sekian Ustadz, dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ustadz Edo pertanyaannya. Mungkin ini menanggapi anak-anak yang memang sifatnya atau tipikalnya pendiam gitu. Itu mungkin pertanyaannya lebih simpelnya Jahyan C. Kepada Jahyan C kita persilahkan. Oh ya, terima kasih Ustadz. Mungkin pertanyaan saya Ustadz Edo, kalau menurut Ana mungkin boleh juga Ustazah yang lain menanggapi. Kalau menurut Ana, istilahnya kita melakukan dengan pendekatan terlebih dahulu gitu. Istilahnya kita kan selama melakukan pembelajaran, kita akan memperhatikan semua siswa kita yang tidak memperhatikan, yang antusias, dan yang tidak antusias. Istilahnya pasti kita tahu gitu. Lalu kita melakukan dengan pendekatan, kenapa antum seperti ini? Kenapa antum berdiam gitu. Misalnya mungkin mereka karena pendiamnya anak kurang pede. Misalnya kita telusuri kenapa dia tidak apakah antum tidak tertarik dengan pelajaran yang saya sampaikan gitu. Nah, kita telusuri dulu, misalnya kita tanyakan kepada anaknya, siswanya bagaimana dia seperti itu gitu. Kan istilahnya sebagai guru kita tidak hanya menyampaikan materi saja, tapi kita bisa menyelami
saya memberikan motivasi kepada anak mau secara prasikal maupun secara pribadi, Ustaz. Jadi kita bisa memperhatikan apakah oh ini anaknya kurang perhatian, oh ini kurang. Jadi setelah kita melakukan dengan pendekatan sebagai guru gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin ada ustaz-ustaz yang lain menyampaikannya. Saya versi lainnya dari Ana, silahkan dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Oke, Ustaz, lanjut. Lanjut, oke, kepada saudara kita persilakan untuk menambahi jawaban dari Zayan C. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya gitu. Izin menambahkan ya Zahyan C, pertanyaan dari Ustadz Edo tadi gitu ya. Kalau diam pendiam itu biasa ya. Ini Ustadz Faiz ini pendiam orangnya gitu. Nah, jadi kalau pendiam itu biasa gitu. Maaf, ini siapa nih? Oke, jadi kalau soal siswa itu pendiam, bukan berarti dia tidak berperan gitu. Pendiam itu bukan berarti dia tidak aktif dalam pembelajaran gitu. Pendiam itu bukan berarti dia tidak berkontribusi dalam pembelajaran gitu. Bahkan, jadi dan pembelajaran yang interaktif itu ya, pembelajaran yang hidup, suasana yang hidup itu bukan berarti siswa ribut gitu. Bukan berarti kelas itu heboh, tidak gitu. Tetapi adanya interaksi antara guru dan peserta didik gitu. Jadi ketika ada siswa itu pendiam, tetapi mereka bisa gitu ya mengikuti, ada interaksi, ada mengikuti proses pembelajaran itu dengan baik, apa yang kita instruksikan dikerjakan gitu ya. Ada kreativitasnya gitu. Jadi kalau soal kepribadian atau tipikal gitu, itu hal biasa. Namanya di kelas itu beragam. Kalau di dalam ilmu pendidikan ada namanya kurva normal ya. Beragam peserta didik itu, kalau nanti siswa itu aktif semuanya, kerepotan juga nanti gurunya kan gitu. Jadi dengan siswa pendiam, adanya siswa yang tenang itu bukan berarti dia tidak berperan aktif dalam pembelajaran. Kayaknya perlu diluruskan dulu gitu. Pertanyaan Ustadz Edo nih yang perlu diluruskan ya gitu. Jadi kita perlu, di sini banyak nih yang pendiam. Ini rata-rata nih pendiam. Ustadz Irfan tuh diam-diam aja sejak tadi, kan? Nah, tapi dia aktif gitu, berperan gitu ya gitu. Dia mengikuti gitu. Jadi bukan berarti diam. Jadi kan ada saatnya Ustadz Edo, diam itu emas ya gitu. Bicara itu perak gitu. Nah, makanya kita lihat konteksnya lagi. Pendiam itu biasa, bahkan bagus kok gitu. Ketika peserta didik itu pendiam, tetapi bisa berkontribusi. Jadi kalau soal pendiam itu kan sudah menjadi karakter ya, karakter seseorang yang juga tidak bisa kita paksakan. Tentu kita punya cara untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Dia bisa mengikuti pembelajaran yang menyenangkan gitu. Nanti kalau seandainya siswa itu hiperaktif semuanya, yang satu lari ke belakang, yang satu lari ke depan, yang satu naik atas meja, saya Edo nanti kerepotan gitu ya. Seminggu jadi guru udah minta resign langsung gitu, udah minta mundurkan diri langsung kan gitu. Kalau siswa semuanya hiperaktif, jadi insya Allah tidak ada menjadi permasalahan kok gitu, tidak akan menjadi ada pendiam. Yang terpenting dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dia bisa berperan dengan aktif apa pembelajaran yang sedang berlangsung. Ketika kita menjelaskan materi itu dia ngerti. Ketika kita menjelaskan memberikan latihan itu dikerjakan gitu ya. Ada peran-perannya gitu. Nah, memang ada yang anak-anak tuh yang siswa kita tuh yang sungkan gitu ya, yang keberatan, yang belum berani menyampaikan, tapi dia paham sih sebenarnya, dia ngerti dengan apa yang kita sampaikan gitu, nilainya juga tinggi gitu. Bahkan banyak kok gitu di antara anak-anak kita yang tipikalnya pendiam. Ustaz bisa bayangkan berapa orang tuh peserta didik di kelasnya yang pendiam, tetapi nilainya aman di atas KKM gitu ya, tuntas, tidak bermasalah gitu, karena dia mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu saja mungkin tambahan Ustaz Edo. Silakan dikembalikan Ustaz Irfan. Oke, terima kasih Ustaz. Jadi tambahan jawaban, yaitu bagaimana caranya supaya dia tidak pendiam gitu. Kalau kita mungkin di tahfiz kan ada namanya setoran sebaya, atau kami dulu itu namanya setoran berantai. Bisa nanti kita buat dia per kelompok, dia yang menghandle kelompoknya, atau dia yang memulai, atau dia ketuanya, atau dia menginstruksikan kepada kawannya supaya ada interaksi di antara mereka.
Atau di pembelajaran yang lain kan nanti bisa di kelompok juga, dia yang sebagai pemateri, dia sebagai yang menjelaskan kepada kawannya. Setelah dijelaskannya ke kawannya kan dia bisa juga berpindah ke kelompok lain supaya dia juga ada interaksi di antara mereka gitu. Itu sedikit tambahan dari Ana sebagai tambahan jawaban dari pemateri. Mungkin karena sudah 3 penanya atau sudah 3 penanggap, apakah saat kita lanjutkan atau gimana? Oke, Alhamdulillah sudah paham Ustaz. Terima kasih. Ustaz Darwin, apakah Ya. kita lanjutkan? Kalau memang tidak ada lagi yang bertanya, ya kita cukupkan. Kepada Bapak Ibu satu saja yang masih atau ingin mendalami materi kita persilahkan. Akan tetapi kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya atau ingin mendalami materi kita, mungkin kita cukupkan sampai di sini Pak. Pertemuan kita di dalam room Zoom ini. Untuk selanjutnya mungkin kalau masih ada kita persilahkan. Oke. Mungkin kita tutup dari saya. Karena Sepertinya cukup Ustaz Irfan. Oke, terima kasih kepada Ustazah, Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di dalam ruangan Zoom kita ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berharga atau pemahaman yang bisa kita terapkan nantinya di dalam pembelajaran kita, dan semoga nantinya di pembelajaran kita tidak seperti yang disampaikan oleh pemateri, yaitu yang monoton, yang membosankan dan menjenuhkan bagi peserta didik kita. Mudah-mudahan dengan materi ini kita terbuka inspirasi melakukan pembelajaran yang lebih interaktif dan membahagiakan lagi. Mungkin itu sedikit penutup dari kami. Di mana ada kata salah itu dari kami, dan di mana ada kata yang benar itu adalah dari Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ketua Kombel. Oke, terima kasih Ustadz Irfan. Untuk absensi kita aman Ustadz Akbar? Bisa kira-kira kawan-kawan masuk? Aman ya? Oke. Sip. Baik Bapak Ibu, sepertinya malam hari ini itu saja pertemuan kita. Alhamdulillah sudah juga mau jam 9 ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada webinar selanjutnya. Insya Allah minggu besok kita lanjutkan dengan narasumber yang baru gitu. Seperti biasa sebelum kita tutup, kita ambil dokumentasi dulu Bapak Ibu. Boleh dibuka kameranya. Oke, kita tunggu buka kamera bentar ya, agar apa? Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman 2. Boleh juga di screenshot di sana Bapak Ibu. Oke, itu saja mungkin yang untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih dan mohon maaf, kita cukupkan ya. Selamat beristirahat, Bapak Ibu semuanya. Besok kembali kita melaksanakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.